Halo anak-anak semua, selamat pagi. Kembali lagi bersama Budian dalam mata pelajaran Bahasa Indonesia. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga sehat-sehat semua ya, dan dilancarkan segala aktivitasnya. Jadi, hari ini kita akan belajar tentang teks laporan. Langsung saja ya ke materinya. Anak-anak hebat, teks laporan itu sering disebut sebagai teks klarifikasi. Hal ini dikarenakan teks ini hampir sama dengan teks deskripsi. Namun yang membedakan adalah sifatnya. Jika teks deskripsi membicarakan hal-hal khusus, teks laporan membicarakan fenomena atau hal umum yang lebih luas. Nah, anak-anak, teks laporan terdiri dari 3 bagian. Yang pertama yaitu struktur teks laporan, yang kedua ciri-ciri teks laporan, dan yang ketiga langkah-langkah membuat teks laporan. Struktur teks laporan terbagi atas 2 bagian. Yang pertama itu pernyataan umum pada awal paragraf, dan yang kedua paragraf yang berisi aspek-aspek yang dilaporkan. Nah, pernyataan umum pada awal paragraf ini berisi tentang kalimat pengantar mengenai hal yang dilaporkan. Di bagian ini disampaikan bahwa benda-benda bisa diklasifikasikan berdasarkan kriteria persamaan dan perbedaan. Yang kedua, paragraf yang berisi aspek-aspek yang dilaporkan ini berisi tentang pembahasan atau rincian terhadap objek yang diamati. Yang kedua, ciri-ciri teks laporan. Ciri-ciri yang pertama adalah laporan yang ditulis berdasarkan fakta. Ciri yang kedua bersifat objektif. Ciri yang ketiga, hasil laporan itu ditulis lengkap dan sempurna. Ciri yang keempat, tidak memasukkan unsur-unsur menyimpang seperti propaganda, pemihakan, atau prasangka. Ciri yang kelima, laporan disajikan secara menarik, baik dalam hal tata bahasa yang jelas dan baku, dan juga isinya yang berbobot, maupun susunan teksnya yang logis. Yang ketiga, langkah-langkah membuat teks laporan. Langkah yang pertama adalah kita membuat judul teks laporan berdasarkan objek yang sedang kita amati. Yang kedua, membuat kerangka karangan. Dan yang ketiga, membuat pernyataan umum atau klasifikasi benda yang diamati. Kemudian langkah yang keempat, mengembangkan ide-ide yang ada di dalam kerangka karangan disertai dengan penjelasan-penjelasan pendukung yang berdasarkan hasil pengamatan. Dan yang terakhir, langkah kelima yaitu membuat kesimpulan. Anak-anak hebat, demikianlah pembahasan materi yang kita belajar bersama di hari ini. Semoga dapat bermanfaat ya buat anak-anak sekalian. Dan jangan lupa tunggu video ibu selanjutnya. Sampai jumpa kembali.